Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya, Rizka Fadila Azhara, akan membawakan tentang amandemen. Lalu yang kedua, Isnanta Fajar Nur Aini akan membawakan tentang lembaga-lembaga negara. Yang ketiga yaitu Dewi Kaliningsih akan membawakan tentang demokrasi Pancasila. Amandemen UUD 1945. Yang pertama, pengertian dan definisi amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 di negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan atau yang sering disebut amandemen. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan amandemen itu? Secara bahasa, amandemen berasal dari bahasa Inggris to amend atau to make better. Amandemen adalah penambahan atau perubahan. Ada beberapa pengertian tentang perubahan ini. Di antaranya, penggantian naskah yang satu dengan naskah yang sama sekali berbeda. Perubahan dalam arti dalam naskah UUD dengan menambahkan, mengurangi, atau merevisi sesuatu rumusan dalam naskah UUD itu menurut tradisi negara-negara Eropa kontinental. Perubahan dengan cara ini melampirkan naskah perubahan itu pada naskah UUD yang sudah ada. Dan inilah yang biasa disebut dengan istilah amandemen menurut tradisi Amerika Serikat. Pada amandemen UUD 1945 tidak terdapat penggantian dasar negara, baik itu Pancasila, bentuk negara kesatuan, maupun bentuk pemerintahan presidensial. Tetapi hanya menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada, tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam UUD 1945 itu sendiri. Tujuan amandemen UUD 1945: 1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. 2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM. 4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. 5. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. 6. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan dilakukan amandemen. Yang pertama yaitu lemahnya checks and balance pada institusi-institusi ketatanegaraan. Yang kedua, eksekutif heavy. Kekuasaan terlalu dominan berada di tangan presiden atau hak prerogatif dan kekuasaan legislatif. Yang ketiga, pengaturan terlalu fleksibel. Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen. Sejarah amandemen UUD 1945 di Indonesia. Amandemen 1. Amandemen yang pertama kali ini disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 atas dasar SU MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen yang dilakukan terdiri dari 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Inti dari amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan presiden yang dipandang terlalu kuat atau eksekutif heavy. Amandemen kedua. Amandemen yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan disahkan melalui sidang umum MPR 7-8 Agustus 2000. Amandemen dilakukan pada bab 5 dan 25 pasal. Berikut ini rincian perubahan yang dilakukan pada amandemen kedua. Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, pasal 30, pasal 36B, pasal 36C, bab 9A, bab 10, bab 10A, bab 11, bab 15, pasal 36A. Inti dari amandemen kedua ini adalah pemerintahan daerah, DPR, dan kewenangannya, hak asasi manusia, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan disahkan melalui ST MPR 1-9 November 2001. Perubahan yang terjadi dalam amandemen ketiga ini terdiri dari 3 bab dan 22 pasal. Berikut ini detail dari amandemen ketiga. Pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal 23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C. Bab 7A, bab 7B, bab 8A. Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen 4.
Sejarah amandemen UUD 1945 yang terakhir ini disahkan pada 10 Agustus 2002 melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002. Tujuan dari dilakukannya amandemen UUD 1945 yang terjadi hingga 4 kali ini adalah menyempurnakan aturan-aturan mendasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Sejarah amandemen UUD 1945 yang dilakukan berdasarkan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan juga mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Lembaga-lembaga negara. Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif bertugas membuat undang-undang. Bidang legislatif adalah DPR. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Lembaga-lembaga negara Indonesia diposisikan sesuai dengan ketiga unsur di depan. Selain lembaga tersebut, masih ada lembaga yang lain. Lembaga tersebut antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga negara seperti Komisi Yudisial atau KY dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru. Selain itu, amandemen UUD 1945 juga menghapuskan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Sebagai penggantinya, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan perumbangan pada Presiden. Berikut adalah nama lembaga-lembaga negara hasil amandemen UUD 45. 1. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji yang dibantu atau dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD 1945, istilah lembaga tertinggi negara tidak ada, yang ada hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, maka MPR termasuk lembaga negara. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UUD 1945 MPR, amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang ketiga, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak berikut ini. 1. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, yaitu memilih dan dipilih. Keempat, membela diri. Kelima, imunitas. Keenam, protokoler. Dan yang ketujuh adalah keuangan dan administratif. Anggota MPR mempunyai kewajiban, yaitu sebagai berikut. 1. Mengamalkan Pancasila. 2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional. 4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Yang kelima adalah melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau sering disebut DPR.
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPRD berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, dan yang berada di kabupaten atau kota disebut DPRD kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut. 1. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang. 2. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang. 3. Jumlah anggota DPRD kabupaten atau kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini. 1. Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang ketiga, fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut. 1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR, maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja. Yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD sama seperti DPR, yaitu 5 tahun. Sesuai dengan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan DPD antara lain sebagai berikut. 1. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat, dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat adalah Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan.
Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Tetapi setelah amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Presiden dan Wakil Presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah untuk mengucapkan janji dan dilantik oleh Ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut, yaitu membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, lalu mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara di Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita. Lalu menerima duta dari negara lain, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. Sebagai seorang kepala pemerintahan, Presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak, dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan diantaranya 1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. 2. Berhak mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. 4. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti pada nusa dan bangsa. Yang kelima, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman, sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya. Yang keenam, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, Presiden juga mempunyai panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukan seperti ini, Presiden mempunyai wewenang berikut. 1. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 2. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. 3. Menyatakan keadaan bahaya. Yang kelima adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara atau PT-UN. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut. 1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 2. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Dan yang ketiga adalah memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Yang keenam adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1.
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan, yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota selama belum terbentuk peradilan khusus. Yang ketujuh adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenangan sebagai berikut. 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah 5 tahun. Yang ke-8 adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara, diadakan 1 Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23F, maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Demokrasi Pancasila. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat atau penduduk, dan krates, yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi memiliki arti suatu sistem pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat. Dasar demokrasi ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andes, CST, Kansil Sarjana Hukum adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Profesor Raden Mas Sukamto Negoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang mempersatukan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Profesor Darji Darmo Diharjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa, yang perwujudannya dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan dari Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Demokrasi Pancasila adalah tujuan dari pembangunan politik di Indonesia, di mana dalam pelaksanaannya diperlukan pemantapan kehidupan konstitusional, kehidupan demokrasi, dan tegaknya hukum. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi.
Yang kedua, dilakukan kegiatan pemilu secara berkesinambungan. Yang ketiga, menjunjung hak asasi manusia dan melindungi hak masyarakat minoritas. Yang keempat, proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima dan bukan berdasarkan suara terbanyak. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu memastikan adanya perlindungan hak asasi manusia, keputusan diambil berdasarkan musyawarah, adanya badan peradilan independen yang bebas dari intervensi pemerintah atau kekuasaan lainnya, adanya partai politik dan organisasi sosial politik sebagai media untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Berperan sebagai pelaksana dalam pemilu, adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak. Kebebasan individu harus bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara. Menjunjung tinggi tujuan cita-cita nasional, penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum, sistem konstitusi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Asas-asas demokrasi Pancasila. Yang pertama, asas kerakyatan, yaitu memiliki kesadaran dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat, sehingga dapat mewujudkan cita-citanya yang satu. Yang kedua, asas musyawarah, yaitu memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini, musyawarah menjadi media untuk mempersatukan pendapat dengan memberikan pengorbanan dan kasih sayang untuk kebahagiaan rakyat Indonesia. Norma demokrasi Pancasila. Yang pertama, keterbukaan, yaitu adanya keterbukaan antara penguasa negara dengan warga negara. Yang kedua, keadilan, yaitu adanya kesamaan dan perbedaan antar manusia, dengan membatasi kekuasaan manusia terhadap manusia, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan menciptakan ketertiban dan perdamaian. Yang ketiga, kebenaran, yaitu kesamaan antara gagasan dan pernyataan dalam kata dan perbuatan, antara kepribadian dan pengakuannya. Cara-cara pengamalan demokrasi Pancasila. Yang pertama dalam bidang politik, yaitu menghargai kebebasan berpendapat, berorganisasi dalam masyarakat ataupun agama. Dalam bidang sosial politik, yaitu melaksanakan hak pilih dan hak dipilih dalam pemilu. Bidang agama, kerukunan untuk umat beragama, menghormati kebebasan ibadah beragama, kebebasan dalam mengamalkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bidang ekonomi, mewujudkan perekonomian rakyat berdasar asas kekeluargaan dalam bentuk koperasi. Dalam bidang keamanan, yaitu melaksanakan piket siskamling, mendamaikan tetangga yang bertikai. Bidang sosial budaya, memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mendapat musibah, bencana alam, dan sebagainya, dan menumbuhkan rasa solidaritas, kesetiakawanan, dan kepedulian sosial bersama.